Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan judul metodologi penelitian saya yang berjudul Perancangan Alat Pengantar Makanan Berbasis Mikrokontroler. Namun itu, perkenalkan nama saya Yulianus Parimpung, NIM 220611008. Pendahuluan, latar belakang. Alat pengantar makanan berbasis mikrokontroler adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk membantu atau menggantikan fungsi tangan dalam mengantarkan makanan ke pelanggan. Sebagai komponen utama dalam alat pengantar makanan ini merupakan sebuah chip kecil yang mengandung unit pemrosesan pusat atau CPU, serta memori dan perangkat keras pendukung lainnya yang diperlukan dalam mengendalikan berbagai fungsi alat tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dari penelitian ini, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengantaran makanan di kafe melalui penggunaan alat pengantar makanan berbasis mikrokontroler. Atasan masalah. Yang pertama, penelitian ini akan fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengantaran makanan melalui penggunaan alat pengantar makanan berbasis mikrokontroler. Yang kedua, penelitian ini tidak akan membahas permasalahan yang tidak berhubungan dengan pengantaran makanan. Yang ketiga, penelitian ini akan fokus pada analisis dan evaluasi penggunaan alat pengantar makanan berbasis mikrokontroler dalam mengantarkan makanan ke meja pelanggan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengantaran makanan melalui penggunaan alat pengantar makanan berbasis mikrokontroler yang sesuai dengan kebutuhan. Secara khusus, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pengantaran makanan. Yang kedua, mengimplementasikan alat pengantar makanan berbasis mikrokontroler dalam proses pengantaran makanan. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengantaran makanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pendapatan usaha. Yang kedua, menyediakan referensi bagi pengelola kafe dan usaha sejenis untuk memperbaiki proses pengantaran makanan dan memperkenalkan teknologi berbasis mikrokontroler. Yang ketiga, dapat memperkuat posisi kafe sebagai usaha yang inovatif dan modern dengan teknologi terbaru dalam proses pengantaran makanan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, kerangka pikir. Penelitian terdahulu. Tujuan yang ingin dihasilkan adalah robot pengantar makanan dapat bekerja dengan cara dikontrol melalui jaringan lokal dengan memanfaatkan protokol TCP atau IP dan web browser. Yang kedua, alat pengantar makanan prototipe beroda yang mampu mengantar makanan ke setiap meja pelanggan, yang mana prototipe robot tersebut akan mengikuti garis hitam yang memiliki cabang. Yang ketiga, robot hanya berperan dalam pelayanan pengantaran makanan dan robot dirancang hanya dalam pengantaran makanan tidak berkuah. Landasan teori. Landasan teori perlu mencakup penjelasan tentang konsep dan fungsi mikrokontroler, jenis-jenis mikrokontroler yang tersedia, serta cara kerja dan programming mikrokontroler yang relevan. Yang kedua, prinsip-prinsip pengantaran makanan yang efisien, seperti manajemen rute, koordinasi antara dapur dan pelayan, dan waktu pengantaran yang tepat perlu dikaji. Yang ketiga, manajemen inventaris. Konsep dasar manajemen inventaris juga perlu menjadi landasan teori. Kerangka pikir. Identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, rancangan alat pengantar makanan berbasis
mikrokontroler, implementasi dan pengujian, evaluasi, efisiensi dan efektivitas, analisis dan interpretasi data, rekomendasi, kesimpulan. Metodologi penelitian, yaitu yang pertama, waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, tahapan penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dapat dilakukan dalam periode waktu yang cukup untuk merancang, mengimplementasikan. Tempat ini menjadi lokasi untuk penelitian karena fokusnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengantaran makanan di tempat tersebut. Alat dan bahan. Alat yang pertama, mikrokontroler, misalnya Arduino, Raspberry Pi, atau platform mikrokontroler yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang kedua, sensor, seperti sensor jarak, sensor suhu, sensor cahaya, atau sensor lainnya yang relevan dengan pengantaran makanan. Yang ketiga, aktuator. Contohnya motor DC atau servomotor yang dapat digunakan untuk menggerakkan alat pengantar makanan. Yang keempat, breadboard atau PCB untuk membangun dan menyusun rangkaian elektronik yang diperlukan. Bahan yang pertama, prototipe alat pengantar makanan. Dapat berubah mekanisme pengantar makanan yang terbuat dari bahan seperti kayu, plastik, atau logam. Yang kedua, makanan simulasi. Untuk pengujian prototipe alat pengantar makanan, dapat menggunakan makanan simulasi seperti potongan-potongan kertas berbentuk makanan. Yang ketiga, bahan konsumsi makanan. Untuk pengujian dan evaluasi di kafe, diperlukan makanan yang sesungguhnya untuk melihat kinerja alat pengantar makanan secara nyata. Yang keempat, perangkat keras komputer untuk menghubungkan dan program mikrokontroler. Tahapan penelitian, mulai baca pesanan, periksa ketersediaan. Jika tidak tersedia, kembali ke baca pesanan. Kemudian jika tersedia, lanjut untuk antar makanan. Kemudian lanjut untuk pesan ulang. Jika pelanggan ingin memesan ulang, kembali ke baca pesanan. Jika tidak, selesai. Jadwal penelitian. Pengajuan judul minggu pertama dan minggu kedua Desember. Penyusunan proposal minggu ketiga Desember sampai minggu pertama Januari. Konsultasi proposal minggu kedua Januari sampai minggu pertama Februari. Seminar proposal minggu kedua Februari. Pengumpulan data minggu ketiga Februari sampai minggu keempat Maret. Analisis data minggu pertama dan minggu kedua April. Perancangan minggu ketiga April sampai minggu pertama Juni. Implementasi minggu kedua Juni sampai minggu kedua Agustus. Pengujian minggu kedua Juni sampai minggu kedua Agustus. Pembuatan laporan minggu kedua Juni sampai minggu kedua Agustus. Seminar hasil minggu ketiga Agustus. Ujian skripsi minggu keempat Agustus. Sekian dan terima kasih.